Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam pada periode pertengahan atau yang sering disebut dengan masa kemunduran. Periode pertengahan merupakan masa di mana perkembangan pendidikan Islam itu mengalami penurunan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Yang pertama yaitu pendidikan pada masa Kerajaan Turki Utsmani. Pada masa ini, pendidikan mengalami beberapa hambatan. Salah satunya yaitu berkembangnya anggapan bahwa pintu ijtihad itu telah tertutup. Akibatnya banyak para ulama terdahulu lebih memilih untuk mengembangkan pemikiran dari ulama-ulama yang terdahulu daripada menghasilkan pemikiran yang baru. Ini menyebabkan kreativitas dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi menurun. Para ulama lebih banyak memberikan penjelasan terhadap karya-karya lama dibandingkan menghasilkan gagasan yang baru. Dalam bidang lembaga pendidikan, pada masa Turki Utsmani ini berkembang berbagai madrasah sebagai pusat pembelajaran Islam. Selain madrasah juga terdapat masjid sebagai tempat pendidikan. Namun, lembaga pendidikan pada masa ini lebih banyak berfokus kepada pembelajaran agama. Untuk kurikulum pendidikan yang ada pada masa ini, itu pelajaran yang diajarkan lebih banyak berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, ilmu kalam, dan bahasa Arab. Sedangkan ilmu pengetahuan umum seperti sains, matematika, dan teknologi belum banyak mendapatkan perhatian. Yang kedua yaitu pendidikan pada masa Kerajaan Safawi. Berbeda dengan Turki Utsmani, pendidikan pada masa ini masih mengalami perkembangan. Namun jika dilihat secara umum, pendidikan pada masa ini tetap memiliki keterbatasan. Dalam bidang lembaga pendidikan, Kerajaan Safawi memiliki madrasah dan pusat-pusat pendidikan yang berkembang, terutama di kota-kota besar. Lembaga pendidikan tersebut banyak digunakan untuk memperkuat ajaran Syiah sebagai mazhab resmi dari kerajaan. Untuk kurikulum pendidikan, pembelajaran lebih banyak berisi ilmu agama, terutama ajaran Syiah, fikih, hadis, filsafat, serta beberapa ilmu umum seperti kedokteran dan matematika. Namun karena pendidikan banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan keagamaan kerajaan, kebebasan berpikir belum berkembang secara maksimal. Dalam hal metode pengajaran, pembelajaran masih banyak menggunakan sistem tradisional seperti ceramah, hafalan, pembelajaran langsung dari guru atau ulama. Diskusi ilmiah masih ada, tetapi tidak berkembang secara luas. Walaupun demikian, pada masa Safawi ini masih terdapat perkembangan dalam bidang filsafat, kedokteran, matematika, dan pengetahuan lainnya. Jadi, pendidikan pada masa ini dapat dikatakan berada di antara kemajuan dan kemunduran. Lembaga yang berkembang tetapi belum mampu mencapai kejayaan seperti pada masa sebelumnya. Yang ketiga yaitu pendidikan pada masa Kerajaan Mughal. Pada awalnya, pendidikan Islam di Mughal ini juga mengalami masalah yang hampir sama, yaitu kuatnya sikap taklid atau terlalu mengikuti pemikiran lama. Hal ini membuat perkembangan ilmu pengetahuan menjadi lebih terbatas. Dalam bidang lembaga pendidikan, pendidikan berlangsung melalui madrasah, masjid, dan pusat-pusat pembelajaran yang didukung oleh kerajaan. Selain pendidikan agama, masa Mughal ini juga mulai berkembang pendidikan dalam bidang sastra, sejarah, dan seni. Untuk kurikulum pendidikan pada masa ini, materi yang diajarkan itu meliputi Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sastra, sejarah, serta beberapa ilmu umum lainnya. Pada masa tertentu, kurikulum mulai terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan budaya. Dalam metode pengajaran, pendidikan masih banyak menggunakan hafalan dan ceramah. Namun, mulai muncul usaha untuk memberikan ruang diskusi dan pengembangan pemikiran yang lebih luas. Salah satu usaha pembaruan terlihat pada masa Darasikoh yang memberikan ruang yang lebih besar bagi perkembangan ilmu dan pemikiran.
Beberapa bidang seperti sejarah, sastra, seni, dan ilmu sosial mulai mendapat perhatian. Walaupun sudah ada pembaruan, perkembangan tersebut belum cukup untuk mengembalikan kejayaan pendidikan pada masa klasik pada sebelumnya. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam pada periode pertengahan mengalami kemunduran karena beberapa faktor, seperti melemahnya semangat ijtihad, berkembangnya sikap taklid, kurangnya inovasi, serta menurunnya perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Turki Utsmani, lembaga pendidikan seperti madrasah masih berkembang, tetapi kurikulumnya lebih fokus kepada ilmu agama dengan metode pengajaran hafalan dan ceramah. Pada masa Safawi, pendidikan masih berjalan dengan adanya madrasah dan perkembangan beberapa ilmu, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan mazhab dan politik. Dan pada masa kerajaan Mughal, pendidikan mulai menunjukkan usaha pembaruan melalui perkembangan ilmu sosial, sastra, dan sejarah, walaupun belum mampu mengembalikan kejayaan pendidikan Islam. Jadi pada periode pertengahan memang menjadi masa ketika pendidikan Islam itu mulai mengalami penurunan dibandingkan dengan masa kejayaannya. Tetapi tetap ada usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi keilmuan Islam. Sekian dari saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.